Disrupsi teknologi dalam 20 tahun terakhir menjadikan teknologi digital sebagai platform yang harus diikuti perkembangannya. Tidak dapat dipungkiri, digital menghadirkan teknologi yang smart, akurat, dan efisien. Menghadapi tantangan dan persaingan bisnis yang semakin berat di tahun-tahun mendatang, PT Pos Indonesia berupaya beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Salah satunya adalah upaya melakukan digitalisasi proses bisnis jasa kurir dan logistik, core bisnis perusahaan. Orientasi digitalisasi proses bisnis kurir dan logistik perusahaan diarahkan pada penggunaan satu aplikasi sistem operasi berbasis web untuk semua proses bisnisnya, mulai dari collecting, processing, transporting, dan delivery. Hal itu dilakukan untuk meraih hasil yang cepat dan akurat. Upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk memperbaiki platform lama yang banyak kekurangannya. Perubahan pada proses collecting. Pertama, mengembangkan satu aplikasi untuk digunakan KPRK, KPC, agen pos maupun Oranger. Mencetak stiker shipping label dengan barcode dan QR code yang langsung ditempel pada kiriman. Cara ini menggantikan cara lama, yaitu menggunakan resi yang acap kali terlepas dari kiriman dan label barcode manual yang tulisannya sering tidak terbaca. Proses pembayaran bisa menggunakan aplikasi e-money seperti QRIS, Pos Giro Mobile, Shopee, dan lain-lain. Cara ini menggantikan cara lama yang masih menggunakan uang tunai. Proses laporan transaksi secara digital. Cara ini menggantikan cara lama yang dicetak secara manual. Penyerahan kiriman dilakukan secara digital. Hanya perlu mencetak label kantong. Cara ini menggantikan cara lama, di mana penyerahan kiriman kepada petugas pick-up menggunakan manifest serah dan R7 secara manual. Pada aplikasi baru, terdapat fitur permintaan penjemputan kiriman. Terdapat fitur manajemen inventory untuk seller. Platform aplikasi baru terintegrasi dengan marketplace. Terdapat fitur pengelolaan pelanggan korporat yang dapat di-customize sesuai kebutuhan. Manajemen tarif yang dinamis yang menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan bisnis. Perubahan pada tahap processing. Proses penerimaan kantong kiriman di Puri Terima dilakukan secara digital. Cara ini merubah pola lama, yaitu melakukan proses scan satu persatu dan mencetak manifest secara manual. Proses buka kantong kiriman juga dilakukan secara digital. Pada cara lama, fitur ini sama sekali tidak ada. Proses meneruskan kiriman ke hub atau kantor tujuan juga dilakukan secara digital dan cukup mencetak label kantong. Cara ini menggantikan cara lama yang masih mencetak manifest, serah, dan R7 secara manual. Proses serah kiriman lokal ke bagian distribusi dilakukan secara digital. Cara ini merubah pola lama yang mencetak manifest serah secara manual. Proses penyerahan kiriman atau loading dilakukan secara digital. Cara ini juga merubah cara lama yang melakukan scan kantong serta mencetak manifest, serah, dan R7. Perubahan pada tahap transporting.
Penerimaan kiriman dari kantor asal dilakukan secara digital. Cara ini merubah pola lama yang masih mencetak manifest terima dan R7 secara manual. Rute perjalanan angkutan termonitor secara live atau real time, sekaligus dapat mengetahui kapasitas berat dan volume kiriman sehingga sistem transportasi kiriman lebih efisien dan akurat. Pada cara lama, fitur ini tidak ada, sehingga sulit memonitor proses transportasi kiriman. Proses penyerahan kiriman atau unloading di hub atau kantor tujuan dilakukan secara digital. Cara ini memperbaiki sistem lama yang masih mencetak manifest serah dan R7 secara manual. Perubahan pada proses delivery kiriman. Kini, terdapat opsi penggunaan delivery order atau DO dan dilakukan secara digital. Cara ini merubah pola lama yang mewajibkan pembuatan DO. Delivery order atau DO menggunakan smartphone dan mandor memiliki dashboard yang dapat memantau dan mengecek keberadaan pengantar serta mengetahui kiriman apa saja yang dibawa. Cara baru ini meningkatkan kinerja mandor yang pada aplikasi smartphone sebelumnya tidak dapat memantau keberadaan pengantar. Memiliki fitur Smart Routing atau rute pintar untuk mencari jalur tercepat serta dibekali machine learning. Fitur baru ini memperbaiki cara lama di mana pengantar dibekali buku rute manual yang digambar pada kertas. Terdapat fitur offline yang memungkinkan update status kiriman secara mobile dengan dilengkapi fitur geotagging otomatis lokasi pengantar. Fitur ini mengatasi persoalan kesulitan update status dan lokasi yang tidak ada sinyal. Aplikasi sudah terintegrasi dengan fitur notifikasi aktif serta dilengkapi dashboard monitoring. Cara baru ini mengatasi persoalan mandor sulit mengontrol kiriman yang sudah atau belum diantar. Penyetoran uang COD dapat dilakukan secara non-tunai pada H+0 dan langsung diterima seller. Cara ini memperbaiki cara lama yang pembayarannya masih tunai kepada pengantar dan pengantar menyetorkan uangnya pada H+1. Terdapat dashboard monitoring di setiap tahapan proses sehingga dapat mencegah terlampauinya SWP. Pada cara lama, SWP kiriman berdasarkan data histori sehingga sulit melakukan pencegahan terlampauinya SWP. Desain dashboard monitoring yang dinamis dan mudah di-customize sesuai kebutuhan bisnis. Pada aplikasi lama, dashboard berkemampuan terbatas dan kurang dinamis. Pengembangan platform baru ini diharapkan dapat menjaga kualitas SWP, meningkatkan kecepatan, dan meringankan kerja pegawai. Kiriman juga sampai lebih cepat dan aman. Pada akhirnya, membuat konsumen puas, serta Pos Indonesia dapat bergerak cepat menyusul kompetitor di bidang jasa kurir dan logistik.